الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته قارئين والشيخ وإخوان الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والإمام يحيى بشر بن النووي يدخل في الجنة عن علوم وفرع وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma nuran lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد نورك ساري وهداك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نوري عدد خلق رضا النفس زينة العرش ومداد كلماته. سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru kita Ustaz Abdul Ghani, Bapak Sanusi, semua yang hadir mudah-mudahan diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sehat, Pak? Pikirannya sehat? Jiwanya sehat, Ibu? Kantongnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bermuajah dalam rangka talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wal muslimat yang menjadi kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Kita sekarang memasuki hadis ke-24 Arba'in Nawawi, di mana hadis ini hadis nasihat yang begitu panjang. An Abi Dzar Al-Ghifari, anak muda yang begitu mengikuti baginda Rasulullah. Begitu lama beliau datang ke baginda Rasulullah minta sebuah nasihat. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarawhi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Minta nasihat, ya, dikasih begitu banyak nasihat, mungkin lebih daripada 10. Hari ini nasihat yang pertama yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Qala ya ibadi, wahai hambaku. Jadi hadis ini termasuk hadis qudsi, ya. Hadis yang mungkin bersamaan dengan Al-Quran. Maknanya tidak jauh dari Al-Quran dan sama dengan Al-Quran. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan janganlah kalian berbuat zalim sesama kalian, karena itu adalah keharaman bagi kalian untuk saling menzalimi. Zalim, ma makna zalim? Apa arti zalim? Zalim itu suatu perkara yang bukan pada tempatnya, atau bisa dikatakan perbuatan tercela. Kalau dalam kalimat makna dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa zalim itu ada kejahatan, tidak adil, ya, jahat, tidak baik sama orang, menyakiti hati orang. Segala sesuatu perkara yang tercela disebut zalim. Nah, kira-kira kita pernah nggak dizolimi atau menzolimi? Ini adalah perbuatan yang kita lakukan mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya.
Makanya kita masuk dalam peradaban keempat. Sekarang kita ini masuk peradaban keempat, yang mana peradaban itu hanya ada 5. Peradaban keempat itu adalah Malikuz Zulma, pemimpin-pemimpin yang zalim. Siapa pemimpin yang zalim? Semuanya yang ada di dunia ini adalah termasuk pemimpin yang zalim. Berat memimpin negara 280 juta rakyat. Pasti ada nggak kira-kira yang tersakiti? Ada. Nggak usah lingkup yang besar. Kita mungkin jadi pemimpin rumah tangga. Kira-kira pernah nggak kita zolimin istri kita? Kita sakitin istri kita, pernah nggak kira-kira? Ada di sini yang nggak pernah nyakitin istrinya? Pasti ada. Begitupun sebaliknya. Nah, memang ada hak ya. Ketika terzolimi, ada 3 hak yang dimiliki manusia. Yang pertama, menuntut haknya. Ketika terzolimi, kita boleh menuntut haknya. Yang kedua, kita boleh mendoakan. Ini hadis Rasulullah. Ittaqi da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Hati-hati doa orang terzolimi, karena tidak ada batas hijabnya sama Allah. Barang siapa yang berdoa, maksud hadis ini ya, barang siapa yang berdoa kepada orang-orang yang dizolimi ya, terzolimi, maka itu nggak ada batasan, tembus. Jadi kalau kita dizolimi, kita doain, kira-kira tembus nggak doanya? Yang jadi permasalahan, kita doain apa nyumpahin? Biasanya kalau kita doain itu ada suatu hal yang kebaikan. Ya Allah, berikanlah hidayah pada dia. Tapi apa yang terjadi? Bukan doa tapi nyumpahin. Nah, ini maknanya, ini kadang-kadang kita salah. Ittaqi, ya, hati-hati. Jadi ini sebuah peringatan bagi orang yang zolim, tidak boleh berbuat zolim. Bukan kita memberikan suatu hal, dia zolim ini, kita doain aja karena perintah Rasul. Bukan itu maksudnya. Hati-hati, jangan menjadi orang yang zalim. Maksud kehati-hatian ini, kita berhati-hati. Buat siapa? Buat diri kita, jangan berbuat zalim. Bukan bagi orang yang sudah menzalimi kita doain. Akhirnya bukan timbul doa kebaikan, tapi timbul dari hawa nafsu kita. Bukan lagi mendoakan, tapi nyumpahin. Motor kita hilang, diambil maling, zalim dong. Kira-kira kita doain apa? Apa nyumpahin? Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan balik lagi itu motor. Jangan orang doa gitu. Ya Allah, mudah-mudahan biarin tabrakan sekalian. Akhirnya kita bukan doain, kita nyumpahin. Maknanya itu maksudnya, berhati-hati. Ya. Jadi ini sebuah peringatan buat orang yang zalim, bukan kita seenaknya aja mendoakan zalim. Jadi orang itu binasa terhadap kita. Orang itu kena musibah karena kita. Memang gitu. Orang yang zalim kita doakan itu akan binasa. Tapi bukan sekali lagi yang membinasakan itu Allah, tapi kita binasakan. Ma fasada fil ardi wal bahr. Kerusakan dunia di langit, di laut, di darat, bukan semata-mata karena Allah yang memberikan musibah. Bima kasabat aydin nas, dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi ada suatu peringatan yang harus kita pahami. Bukan wah ini boleh nih, ya, kita dizalimi kita doain nih, rasain dah. Akhirnya sumpah 80% hawa nafsu. Jadi peringatan, kayak ada peringatan ini. Kalau orang Betawi ceritanya nih, pernikahan itu saya sering banget nganterin pernikahan, itu biasanya bawa roti buaya. Bener ya? Kira-kira artinya apa ini? Saya pernah nanya, ini memang diwajibkan, memang keharusan. Oh, ini budaya udah Ustaz. Memang harus ada roti buaya. Artinya apa? Ini tanda apa? Kesetiaan. Sini tanya, ini dari mana arti kesetiaan? Emang buaya setia? Kata siapa? Di Kalimantan ada penangkaran, itu 50 buaya betina, itu jantannya cuma 2. Berarti yang 2 ini memang ngajar betinanya buaya semua.
Sebetulnya ini bukan lambang kesetiaan. Kalau lambang kesetiaan, kenapa ada kalimat buaya darat? Buaya darat artinya apa? Orang yang suka ngerjain orang yang suka yang ngerayu orang, dan sebagainya disebut buaya darat. Berarti kan ini bukan setia orangnya. Kalau di apa namanya, di sungai, di lautan itu buaya kerjanya begitu, kalau di darat manusia. Nah, kita jangan disamakan seperti binatang. Jadi buaya ini bukan lambang kesetiaan, tapi peringatan buat pada saat yang menikah. Ingat nih, buaya ini binatang. Ya. Binatang ini nggak setia orangnya. Kerjaannya bisa ngodain orang. Nah, jadi sebetulnya orang tua perempuan juga mikir, awas, peringatan tuh ada buaya tuh, gede ya setiap pernikahan, biar dia ingat bahwasanya awas, anak gue jangan dilukain. Nah, sebetulnya peringatan bukan lambang kesetiaan, itu menurut saya. Tapi memang seperti itu artinya. Buaya itu lambang, bukan lambang kesetiaan. Lagi juga intinya itu binatang, kita ini manusia. Manusia itu lebih tinggi derajat nilainya ketimbang binatang. Saya lagi baca tadi, habis asar lagi baca, tiba-tiba kejadian sama saya tentang masalah kezaliman. Jadi saya ngurusin tiket untuk umroh, itu saya udah DP kurang lebih 30 juta. Tiba-tiba harusnya saya bayar Senin, tadi sore sebelum jam 5 harus dibayar, dilunasin. Kalau enggak tiketnya angus, 30 jutanya hilang. Saya mikir, waduh, saya doanya harus gimana nih? Lah uangnya hilang 30 juta. Berarti sih dizolimin ya kira-kira? Dizolimin kan? Janjinya dia harus nyari Senin, harus hari Jumat ini, ya, karena Sabtu Minggu tutup, saya harus lunasin. Akhirnya ketemu nih babnya zolim. Ya udah, ya Allah berikan yang terbaik. Udah. Tadi sebelum maghrib, alhamdulillah tiketnya angus, tapi uangnya bisa dibalikin. Alhamdulillah. Coba kalau saya sumpahin, binasa, tapi saya merusak hal kebaikan saya buat orang. Nah, ini harus dijaga ya. Emang kita sering dizolimin, tapi apa? Hak yang dimiliki, menuntut hak boleh. Yang kedua mendoakan, yang ketiga apa? Memaafkan. Ini hal paling mulia. Jarang kita dizolimin ini memaafkan orang. Ini padahal masya Allah luar biasa. Allah perintahkan bagi orang-orang yang bertakwa untuk apa? Untuk memaafkan ketika dia dizolimin. Kalau ini doa yang tadi kita mendoakan bisa membinasakan orang yang dizolimin, untuk apa hadis-hadis yang lain? Ya. Mengambil hadis bil hadis, memaknakan hadis itu bukan dengan pikiran kita yang 80% hawa nafsu, tapi dengan hadis yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, walaupun kita dizolimin. Nah, ini masya Allah. Berat ketika kita dizolimin, masya Allah. Gimana rasanya kita disakitin orang lain? Ya. Gimana rasanya satu Indonesia sakit ketika waktu itu udah menang, diambil kemenangan oleh Bahrain. Ada apa itu? Harusnya menit 96 habis atau 100. Sakit hati kan? Dizolimin kayak gitu perasaan. Dizolimin. Mungkin banyak sumpah-sumpah yang kejadian akhirnya kemarin. Kejadian dia udah menang 2-1 sama Australia. Menit ke-96 kebobolan. Jadi sering. Ya itu balasannya. Mungkin itu Allahu a'lam, itu doa siapa kita nggak tahu. Intinya ya menjaga hati ini selalu baik. Memaafkan. Makanya Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril ketika hadir, ya Rasulullah, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'anil jahilin. Khudil afwa, ambil maaf. Ya ambil apa maksudnya? Ya Jibril ambil maaf.